Pernah nggak sih kalian ngerjain soal matematika pakai rumus yang panjang banget? Dapat sih jawabannya, tapi kalau ditanya kenapa rumus itu bisa berhasil, kita bingung sendiri. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nadira Sabitaraya dengan NIM 2505199 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2025. Kali ini kita mau bedah satu artikel riset akademik yang menarik banget. Judulnya Making Sense of Algorithm in Discrete Mathematics. Nah, riset ini ngasih insight yang berharga banget buat dunia pendidikan. Kita bakal bahas nih, apa sih masalah yang diangkat, gimana metode penelitiannya, hasil temuannya, dan tentunya apa hubungannya sama materi matematika diskrit yang biasa kita pelajari di kampus. Yuk kita bahas. Kita mulai dari latar belakang. Seringkali algoritma di matematika diskrit itu diajarin kayak kotak hitam atau resep makanan. Peneliti di artikel ini melihat fenomena di mana banyak siswa jago banget ngejalanin langkah-langkah algoritma sampai ketemu jawaban akhir yang benar. Tapi eksekusinya nggak dibarengin sama pemahaman konsep alias sense making. Akibatnya apa? Nah, kemampuan memecahkan masalah mereka jadi rapuh. Begitu kasusnya diubah, sedikit aja, mereka langsung stuck. Karena cuma hafal prosedurnya tapi nggak paham logika dasar di baliknya. Terus, gimana cara peneliti ngebuktiin hal ini? Mereka menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif lewat metode wawancara berbasis tugas atau test-based interview. Jadi, siswanya diminta menyelesaikan sebuah kasus optimasi yang disebut masalah penugasan pakai algoritma Hungarian. Yang uniknya di sini, selama ngerjain soal, siswa nggak cuma disuruh nyari hasil akhir. Mereka secara aktif diminta buat mikir keras, sambil ngomong atau think aloud, dan menjustifikasi setiap keputusan atau angka yang mereka coret di dalam matriks. Dari situlah, peneliti memantau transisi cara berpikir mereka. Dan hasil risetnya cukup bikin mind-blowing loh. Peneliti menemukan bahwa pemahaman yang bermakna ternyata berproses lewat 3 fase kognitif. Yang pertama itu fase abstraksi, siswa mulai paham cara menerjemahkan masalah dunia nyata ke bentuk matriks diskrit. Yang kedua, itu fase reduksi. Siswa sadar kalau ngurangin angka di baris atau kolom itu ternyata nggak ngubah letak jawaban optimalnya, tapi cuma ngebantu nyederhanain proses pencarian. Dan yang ketiga, itu ada justifikasi. Siswa bisa ngerjain sendiri kenapa memilih angka 0 yang saling bebas itu adalah kunci untuk dapat biaya penugasan paling minimum. Nah, kesimpulannya, pembelajaran untuk menjustifikasi setiap langkah matematis yang mereka ambil ternyata terbukti mampu membangun jembatan kognitif. Pengajaran matematika itu idealnya harus bergeser dari tadinya cuma balapan ngitung cepat, jadi latihan penalaran logis. Nah, di balik rumus-rumus yang rumit matematika diskrit, selalu ada jalinan logika yang make sense. Kalau kita pelan-pelan mau membedahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.